Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang senantiasa dimuliakan dan mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali bisa berjumpa dalam majlis ilmu, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, majlis yang di mana jamaah-jamaahnya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis ilmu lah Allah turunkan rahmat, dan di majlis ilmu lah didengar oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam majlis ilmu, dan insya Allah ini sebuah upaya kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pembuka tadi senantiasa kita mendengarkan ya surat Ar-Rahman yang memang kita terus ya insya Allah dengan mendengarkan satu ayat, satu surat yang selalu mengulang-ulang Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban," dengan nikmat apa lagi engkau mendustakan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan iman Islam, kenikmatan yang paling utama yang membuat kita bisa istiqomah dalam amal-amal soleh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, insya Allah di pagi ini kita kembali melanjutkan sebuah tema yang di pekan lalu masih hangat ya, tentang tema bagaimana anak-anak kita harus dilindungi di sekolahnya gitu ya. Dan rupanya ketika kemarin dibahas, tidak hanya di sekolah, ternyata juga di rumah gitu ya, di lingkungannya terjadi upaya-upaya yang membuat anak-anak kita menjadi korban ya, kekerasan baik fisik maupun verbal ya. Karena korban bullying itu memang rupanya menjadi sebuah tema yang bagi kita orang-orang tua ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Sangat khawatir karena jangan-jangan anak-anak kita yang jadi korban dan kemudian traumanya lumayan panjang dan harus bisa direcovery dengan cukup serius gitu ya. Dan ini ternyata ada aspek hukum yang harus juga kita perhatikan, karena sesungguhnya bukan hanya upaya untuk menggugat si pelaku, tapi juga bagaimana anak-anak kita yang menjadi korban itu direhabilitasi. Dan ini menjadi sebuah pembahasan, diskusi, sharing dari berbagai pelaku di dunia pendidikan ya, salah satunya Bu Darmi yang memang sangat concern dengan dunia pendidikan. Nah, beliau adalah seorang guru ya. Dan juga jamaah yang lain mudah-mudahan juga bisa sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi ide, pemikiran. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk diskusi yang lebih bermanfaat lagi ya. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir, Ustaz Saifullah. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita insya Allah akan kembali melanjutkan ya tema kemarin ya yang sempat terhenti karena waktu ya, tentang Ya, insya Allah. bullying gitu ya, menjaga bagaimana kita melindungi anak-anak kita, intinya itu ya, melindungi anak kita. Dan tentu ketika kita mengajukan berusaha untuk mempersoalkan atau melihat aspek hukum ini untuk menjadikan efek jerah dan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan kita selalu mendoakan ya, anak-anak kita ini terbebas dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak mentalnya gitu ya. Baik, alhamdulillah, tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajiannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dunia maya di Zoom meeting Majelis Keluarga Indonesia dalam membahas perlindungan hukum terhadap korban bullying atau bahasa Indonesianya perundungan. Nah, Ahad yang lalu kita sempat membahas sebenarnya kasus-kasus perundungan ini, kekerasan terhadap anak itu bagaimana sih seharusnya kita menyikapinya. Pada hari, kalau kemarin kita sebenarnya lebih kepada pembukaan ya Ustadz Kholis kemarin, dan hari ini coba kita perdalam lagi dan tidak hanya di sekolah gitu, tapi juga di sekitaran luar sekolah. Kita akan coba membahasnya. Baik, Ahad kemarin kebetulan saya datang ke sebuah pesantren sebelum kita maju ke depan. Saya datang ke sebuah pesantren di Sukabumi, sebuah pesantren tahfiz Quran. Hal ini adalah salah satu upaya untuk melindungi korban kekerasan pada anak. Lebih spesifik lagi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kemarin saya datang melapor ke pimpinan pondok pesantren, bertemu langsung. Saya bersama Ustadz Faisal, salah satu ketua MUI di Jakarta Timur, dan beliau juga adalah menantu dari Bunda Eli Risman yang concern terhadap pendidikan anak. Kemudian satu lagi aktivis kemanusiaan Kak Iman Surahman. Kemudian bersama kami itu ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan beserta ibunya. Ketika itu kami langsung ngobrol dengan pimpinan pesantren karena hal ini adalah sebuah kejadian yang mesti langsung diketahui oleh pimpinan pesantren, maka perkara ini termasuk aib juga ya. Akhirnya pertemuan tertutup dan pimpinan pesantren ketika kami sampaikan kejadian, kronologis kejadian, secara secara langsung dia pimpinan pesantren itu kaget dan tidak kuat menahan air mata bahwa kejadian seperti yang di TV-TV ternyata terjadi di lingkungan pendidikan di bawah asuhannya seperti itu. Dan kekerasan seksual ini dilakukan bukan oleh teman sebayanya di pesantren, bukan pula oleh salah satu pengajar, bukan pula oleh salah satu karyawan di lingkungan pesantren, akan tetapi dilakukan oleh alumni pesantren yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari pesantren
Dan alumni ini dengan dalih kangen dengan pesantren, dia izin untuk datang sharing sama santri-santri di situ. Kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya oleh korban, dengan bujuk rayu seniornya, dengan janji-janji dibelikan sesuatu, akhirnya terjadilah. Alhamdulillah kami sudah datang ke sana dan saat ini sedang proses untuk pemanggilan pihak-pihak seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian proses bullying atau proses perundungan atau hal perkara kekerasan terhadap anak itu, kalau kita kenal kan, nah yang di masyarakat namanya bullying sekarang. Dibully. Kenapa dibully? Saya dibully. Jadi sebenarnya bully itu apa sih? Bully itu bullying itu asal katanya itu dari kata bully yang artinya ngegertak gitu. Ngegertak atau mengganggu orang yang terlihat lebih lemah, gitu kan? Itu bullying. Nah, secara psikologis bullying itu merupakan sebuah ekspresi muka yang merendahkan, sikapnya kasar atau tidak sopan dan bermaksud untuk mempermalukan dan mengucilkan si korbannya. Lalu yang namanya bullying itu atau perundungan itu ada dua. Yang pertama bullying secara verbal, yang kedua bullying secara fisik. Kalau secara verbal tentu saya sendiri, bukan orang lain lah. Saya sendiri waktu kita masih SD dulu, tidak iya anak-anak pasti mengalami tuh. Saya sendiri mengalami dikata-katain gitu kan oleh teman. Tapi karena kita dikata-katain, suatu saat kemudian kita memberontak dan akhirnya membalas kata-kataan. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori bully. Membuli artinya menggertak atau ya berlaku tidak sopan secara verbal gitu. Lalu yang kedua meningkat adalah bullying secara fisik. Nah, inilah yang kemudian terjadi di sekitar kita yang sebenarnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena bullying secara fisik itu bisa mengakibatkan seseorang itu cacat bisa jadi. Atau menambah lagi, ketika orang dibully secara fisik, tertekan dia, maka si korban akan terkena mentalnya dan bahkan bukan tidak menutup kemungkinan si korban bullying akan mencoba mengakhiri bullying itu dengan cara-cara yang tidak pantas. Kalau kita pernah lihat belakangan ini ada korban bullying yang mencoba untuk bunuh diri seperti itu. Lalu sebelum kita mengarah ke perlindungan terhadap anak ini, jadi sebenarnya kenapa sih terjadi bullying? Biasanya kan kalau orang-orang yang melakukan bullying ini, si pelaku bullying ini biasanya dia berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang mencontohkan sering bertengkar di depan anaknya. Nah, kemudian orang tua yang berkata-kata kasar gitu. Karena kan di pendidikan pertama itu ya di rumahmu gitu. Pendidikan pertama
ya apa yang anak-anak lihat dari orang tuanya, itu pendidikan pertama. Nah, ketika anak-anak sering kali melihat orang tuanya bertengkar, berucap kata-kata kasar gitu, bahkan orang tua ringan tangan terhadap salah satu, misalkan ayah ke ibunya atau sebaliknya gitu, maka lambat laun si anak ini mengamati, kemudian mempelajari dan mencoba melakukan itu kepada orang-orang sebayanya di mana, di sekolah atau di teman-teman permainan seperti itu. Nah, biasanya seperti itulah si pelaku bullying pertama kali mempelajarinya. Lalu selain itu ada nggak kemungkinan? Ada. Siapa? Dari teman-temannya. Ketika dia melihat teman-temannya sering membuli dan ketika itu teman di sekitarnya pembuli itu merasa senang, tertawa-tawa, maka dia ingin juga mempelajari itu dan melihat dan melaksanakan bullying. Kemudian dari mana lagi? Dari tontonan, dari games, dari film-film, ya terutama di gadget. Kalau dulu zaman saya gitu, zaman saya masih kecil, karena saya masih masuk ke gen milenial, yang namanya handphone itu baru saya pegang, saya khususnya ya, saya baru megang handphone itu saat kuliah. Dan itu juga handphone handphone yang agak besar-besar gitu ya, dan tidak ada games-games yang macam-macam. Beda halnya dengan anak-anak sekarang, SD sudah punya Android, yang di sana ada games-games yang notabene dapat masuk ke dalam pikiran si anak itu dan anak itu bisa meniru kemudian. Lalu hal selanjutnya adalah korban bullying, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menjadi korban ketika dia kemudian mengadu kepada orang tuanya, tapi orang tuanya abai, maka bukan tidak mungkin si korban bully ini suatu saat akan menjadi pembuli. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada seluruh Bapak Ibu Majelis Keluarga Indonesia semuanya, ketika anak kita berbicara, ngobrol, menyampaikan sesuatu, sebaiknya kita benar-benar mendengarkannya dan kalau bisa, kalau anak kita pendiam, kita harus menanyakannya. Ada apa di hari ini di sekolah, seperti itu kan. Nah, itulah hal-hal yang bisa menjadi orang, mulainya dari dia menjadi pembuli gitu, pelaku kekerasan, karena belajar dari hal-hal yang tadi saya sampaikan, dari orang tua, dari rumah, dari teman sepermainan, dari gadget, dari film segala macam ya. Kemudian kita baru kalau terjadi bullying, lalu kita seperti apa? Baik di sekolah. Kalau di sekolah, kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya ketika terjadi bullying, hal yang pertama adalah kita lapor ke pihak sekolah, pihak pesantren atau ke sekolah gitu, terkait apa yang dialami anak-anak kita. Kalau sudah demikian, kita berharap ada tindak lanjut dari pihak sekolah, karena walau bagaimanapun juga dalam masalah kekerasan terhadap anak ini, yang dilakukan terhadap anak juga itu harus bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Namun ketika bullying itu sudah parah, maka setelah lapor sekolah, maka orang tua
bersama-sama sekolah itu melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Dan tentunya bisa minta didampingi oleh ahli hukum, pengacara, atau minta bantuan lembaga-lembaga profesional seperti psikolog, lembaga perlindungan anak, dan lain-lain. Lalu bagaimana ketika hal kekerasan terhadap anak ini dilakukan di luar sekolah? Misalkan di lingkungan sekitar rumah, baik yang bermukim di desa ataupun di dalam perumahan, di komplek perumahan gitu, maka hal yang pertama adalah melihat pemerintahan terkecil di wilayah itu siapa. Misalkan kalau di dalam lingkungan desa ada RT, kita harus lapor RT dulu. Jangan langsung kemudian kita bawa anak kita ke pihak berwajib langsung laporan. Karena sejatinya korban kekerasan itu, anak yang menjadi korban itu sedang tertekan. Ketika dia sampai ke kepolisian juga dia merasa akan lebih tertekan lagi sebetulnya. Setelah kita lapor ke RT, ke pimpinan wilayah terdekat kita, dengan harapan akan dimediasikan dengan pelaku, artinya teman-temannya. Nah, hal itulah mudah-mudahan ada titik terang. Karena sejatinya anak-anak ini masih sedang proses perkembangan seperti itu. Lalu bagaimana sih kalau misalkan hal tersebut, bullying itu masih terus terjadi di sekitar kita? Hal yang paling penting, jawabannya yang paling penting adalah kita dapat memberikan pencerahan kepada anak-anak kita di keluarga. Yang pertama, kita meyakinkan bahwa anak-anak kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada siapapun seperti itu. Ketika kita menyampaikan hal tersebut, maka orang tua harus mencontohkan kepada anak kita. Kekerasan yang dimaksudkan yang tadi saya sampaikan, kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik. Lalu bagaimana ketika ada teman-teman dari anak kita melakukan kekerasan tersebut? Bagaimana cara menyikapinya? Nah, hal tersebutlah yang kita sampaikan kepada anak kita, bahwasanya jangan sampai kita membalas sesuatu yang tidak baik dengan tidak baik gitu, sesuatu yang buruk dengan yang buruk seperti itu. Itu tidak diajarkan dalam agama kita. Kalau kita bisa membalas sesuatu yang buruk dengan yang baik, maka balaslah dengan kebaikan. Tapi kalaupun belum bisa, maka menghindarlah dari sesuatu yang buruk itu. Jangan kemudian kita berdiam diri di sana. Ada dua dasar hukum yang patut kita jadikan pegangan mengenai perlindungan terhadap anak-anak kita. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B ayat 2, di mana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kalau melihat dasar hukum yang pertama ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, tentunya semua komponen bangsa menjadi wajib untuk melaksanakan hal tersebut, bukan hanya pihak yang berwajib. Dalam hal ini berarti semua kita yang cakap hukum wajib untuk melaksanakan hal-hal tersebut, supaya anak kita berhak mendapatkan kelangsungan hidup gitu. Orang tuanya, saudara-saudaranya, kemudian guru-guru di sekolah, pihak sekolah, atau teman-teman sebaya segala macam.
Yang kedua adalah pemerintah telah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu hal yang menjadi dasar kita harus melindungi anak kita. Apa namanya? Untuk sanksi-sanksi pidana. Sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang yang melanggar ketentuan di pasal 76C itu, pasal 76C di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setidaknya anak-anak yang telah melakukan kekerasan seksual itu bisa dipidana paling lama 3 tahun atau 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian meningkat lagi kalau misalkan kekerasannya itu mengakibatkan luka berat, misalkan bisa sampai cacat atau apa gitu, maka bisa dipenjara selama 5 tahun atau denda sebanyak 100 juta rupiah. Lalu naik lagi, kalau menyebabkan kematian, makanya hati-hati nih Bapak Ibu sekalian, kita jaga anak kita supaya anak kita tidak menjadi pelaku bully, pelaku kekerasan, ataupun menjadi korban kekerasan. Yang selanjutnya, kalau kekerasan yang dimaksud itu yang dilakukan oleh anak-anak terhadap anak kecil juga bisa menyebabkan kematian, maka dapat dipenjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ya, Ustaz Khalis, sementara itu dulu untuk pemantik pada kajian hukum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa sharing-sharing mengenai tema kita pagi ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Dan kalau saya coba sedikit resumkan ya apa yang sudah disampaikan Ustaz Saifullah, lebih ke soal peran keluarga itu begitu penting ya Ustaz ya, dalam menjaga atau melindungi anak untuk supaya tidak terjadinya kasus bullying, karena ternyata korban bullying pun bisa punya potensi untuk menjadi pelaku ya. Mungkin kita pernah dengar satu berita yang belum lama ya, ada seorang anak yang menusuk temannya sendiri dengan pisau, walaupun tidak sampai meninggal ya. Rupanya dia awalnya adalah korban bullying gitu ya, dan karena dia udah nggak tahan dengan ejekan-ejekan dari si temannya itu, akhirnya dia mengambil pisau gitu ya, kemudian untuk menusukkan ke temannya itu. Dan itu terjadi ya. Dan jangan-jangan di lingkungan kita juga hal-hal serupa terjadi, dan makanya karena peran keluarga itu begitu penting, maka orang tua harus mampu mengedukasi anak-anaknya untuk tidak menjadi pelaku dengan cara tadi, kalau disampaikan oleh Ustaz Saifullah, ketika dia jadi korban, nah harus disampaikan jangan kemudian melakukan aksi serupa, membalas keburukan dengan keburukan gitu ya. Dan itu memang lagi-lagi komunikasi antara anak dan orang tua itu harus terjalin dengan baik ya. Tidak mungkin itu bisa didapatkan ketika anak menjadi korban kemudian langsung mengadu ke orang tuanya. Kalau tanpa ada komunikasi yang baik yang sudah dibangun sejak kecil gitu, sejak dini, maka tidak mungkin anak itu dengan leluasa mengadu kepada orang tuanya. Ada sebuah pengalaman menarik saat di sekolah anak saya gitu ya. Dan kalau anak-anak itu biasa ini kan sering istilahnya berantem-beranteman gitu ya. Itu biasa gitu ya. Rupanya ada satu temannya itu terlalu keras, kemudian sampai ya biasanya kan saling berantemnya pura-puraan kan biasanya begitu. Rupanya nggak sengaja kemudian terkena dengan pukulan gitu. Kemudian dibahas dengan pukulannya memang berantem beneran gitu. Dan alhamdulillah karena di sekolah itu memang orang tuanya punya kesadaran untuk
berusaha untuk mendidik anak-anaknya dengan adab. Makanya alhamdulillah gurunya bisa mendamaikan dan orang tua ikut berperan sampai si anak itu sekarang ini malah jadi teman dekat. Sampai di ada program misalkan berkunjung ke rumah eh, apa orang tuanya gitu. Jadi mereka saling menginap di rumahnya masing di rumah temennya. Itu dikondisikan untuk yang awalnya ada konflik menjadi apa baik gitu, jadi reconcile, jadi menjadi lebih baik Bagus. lagi, malah menjadi teman dekat sekarang alhamdulillah. Dan itu memang peran guru, peran orang tua sangat penting ya untuk bisa membangun komunikasi Ya. apa namanya penyelesaian rehabilitasi dari kasus-kasus serupa. Baik jamaah Ya. yang dimuliakan Allah, masih ada banyak waktu nih untuk kita sharing, ngobrol, berbagi pengalaman gitu ya. Apalagi mungkin para guru yang menemukan kasus-kasus serupa di sekolahnya atau di lingkungannya gitu ya, apa di rumahnya. Dan berbagi ilmu pengalaman itu penting ya, jariah ilmu jariah juga ya, jariah kebaikan ya, untuk bisa Ya. jadi inspirasi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain. Baik, silakan ada yang ingin di-sharing jamaah. Saya Ustaz. Silakan Bu Muhar Fauzana ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Panggilannya siapa Bu Muhar ya? Bu Fauza. Fauza Ustaz. Silakan Bu Fauza. Ini kan untuk anak-anak itu yang sering kita lihat di sekolah itu malah apa namanya kayak sebaliknya gitu loh Ustaz. Seandainya anaknya dibully itu malah orang tuanya nyaraninnya untuk balas lagi ke gitu kan. Kalau misalnya nanti urusan sekolah nanti mama yang tanggung jawab gitu. Ya. Gimana itu Ustaz? Kalau Jadi misalnya eh, kalau misalnya kita ibu bilang jangan dilawan gitu kan, otomatis kan anak kita sendiri yang nanggung gitu kan, Ustaz. ya baik. Nanti kebanyakan orang tuanya nyaraninnya begitu. Kalau dipukul, pukul gitu ya. Balas lagi, iya gitu. Nanti urusan sekolah mama yang tanggung jawab gitu kan kebanyakan, Ustaz. Iya, ya, betul betul. Itu salah satu sikap spontan dan berbahaya sebenarnya, Bu. Maksud orang tua, saya mengerti. Maksud orang tua itu untuk supaya anak itu bisa membela diri gitu kan. Iya, membela diri ya, tidak penakut ya. Iya Iya, kan, supaya anak tidak takut gitu kan. Heeh. Cuma bayangkan, Bu, kalau dia sudah tertanam di otaknya, kalau dipukul, dia pukul lagi gitu kan. Iya. Ya kan? Artinya dia dididik untuk menjadi orang yang ya senang berkelahi lah. Ketika dipukul, udah langsung pukul. Tidak ada solusi lain selain itu, Bu. Tidak ada solusi terbaik selain yang diajarkan orang tua ya. Tidak ada solusi terbaik. Jadi kalau dipukul, solusi terbaik adalah mukul balik. Nah, itu akan dia bawa sampai dia besar, Bu. Ini sebenarnya kajian parenting ini kan dapat parenting dapat menjadi hal yang penting gitu ya untuk mendidik anak gitu sebenarnya. Agak kalau tema perlindungan anak ini emang deket-deket dengan parenting sih sebenarnya. Coba ahli-ahli parenting deh. Kayaknya ahli-ahli parenting juga tidak akan mengajarkan kalau dipukul, pukul balik gitu. Sepertinya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dipukul nih, hal terbaik apa kalau misalkan dipukul? Ada orang dipukul dengan sengaja atau tidak sengaja tadi kayak Ustadz Kholis sampaikan tadi Ustadz Kholis ya. Kalau tidak sengaja ya bercanda aja lah itu. Ini kalau misalkan ada orang jalan tidak sengaja dia jatuh atau apa terus mengenai temannya dan temannya merasa dipukul, kan gawat tuh Bu. Karena sudah tertanam di otaknya kalau kamu dipukul, pukul balik. Walaupun orang tadi tidak sengaja, dia pukul balik. Sementara orang yang merasa tadi nggak sengaja mukul, dipukul, dia merasa dia dibully. Dia merasa dialah yang dipukul. Jadi dia main pukul-pukulan tuh, Bu. Seperti itu. Jadi saran saya sih, nanti coba kita di Majelis Keluarga Indonesia ada kajian parenting nggak sih?
Ustaz Khalis? Iya, ada dengan Babe Haikal ya. Ada Babe Haikal. Iya tuh, ada Babe Haikal, nanti disampaikanlah, ditanyakan sama Babe Haikal, kalau anak kita dipukul, apakah solusi pertamanya harus memukul begitu. Seperti itu. Tapi yang pasti kan dalam Islam kita tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan ya Ustaz. Betul. Iya. Kalau itu aja udah menjadi kunci buat kita, ya seharusnya itu bisa menjadi solusi terbaik lah buat kehidupan kita pada umumnya. Begitu Bu. Jadi kita ajar di rumah ketika dia dipukul atau terpukul, kita baiknya ya tanya, kenapa sih kok pukul gitu. Itu kan salah satu langkahnya tuh. Kenapa mukul gitu? Ada apa? Saya salah apa? Gitu. Itu aja dulu. Jangan langsung pukul lagi. Siapa tahu dia emang nggak sengaja. Gitu. Ya Bu? Ya, ya, Ustaz. Cuman kan kebanyakan gini, Ustaz, apa namanya, kayak anak-anak yang powernya agak berlebih begitu, dia suka kayak nakutin sama anak yang dia agak penakut. Nah, dia dengan dengan senang malah ngelihat anak itu mengeluarkan air mata gitu loh, Ustaz. Jadi ada kepuasan Ya, tersendiri dia yang bikin anak nah, itu nangis gitu. ya, itu yang tadi saya bilang. Ketika ada pelaku pembuli, biasanya kan dia ada faktor tuh. Faktornya apa? Misalkan dari keluarganya, orang tuanya itu tidak memperhatikan dia. Orang tuanya jangan-jangan tidak tahu anaknya menjadi tukang bully di sekolah. Seperti itu kan. Nah, itu harus dibicarakan. Harus dibicarakan misalkan di sekolah ya sama pihak sekolah, orang tuanya juga dibilangin gitu. Ini ada anak yang seperti ini. Jangan sampai sebenarnya ada pembuli, dia seneng ngelihat temannya yang lemah dibikin nangis begitu, dia seneng. Nah, jangan sampai orang tua tahu tapi guru nggak tahu. Nah, itu gawat tuh. Ada koordinasi yang terputus antara orang tua dan pihak sekolah. Masa orang tua yang di rumah bisa tahu, tapi guru yang ada di sekolah tempat kejadian, lokus dan tempus kejadian tersebut, masa nggak tahu gitu kan? Nah, itu harus dibicarakan Bu, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan pelaku menjadi pembuli terus, karena bisa jadi pelaku itu sedang mencari cara gimana caranya untuk berhenti. Ya dia butuh perhatian, dia butuh apa namanya, pelampiasan ke tempat yang lebih positif, gitu, diarahkan di tempat yang positif. Itu, ya itu salah satunya. Saya Baik, boleh Ya, sharing. ada ada yang respon? pertanyaan nih dari Pak Jamil. Pak Nur Jamil, silakan. Sudah resen. Pak Nur Jamil. Baik, terima kasih Ustadz. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahim di pagi hari ini karena bisa bertatap muka walaupun secara online dengan Ini sahabat baik saya. teman saya bukan? Saya pula. Ini sahabat saya. Betul Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Anak UIN ya? Masya Allah Ustadz, sehat saja. Alhamdulillah besar. Terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya khususnya secara pribadi dan keluarga untuk bisa menjaga keluarga dari hal-hal yang memang kita sangat hindari, kita jauhkan. Tetapi ada mungkin sedikit pertanyaan untuk kajian diskusi ini, Ustaz. Saya teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi mewasiatkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah, yahfadka, dan seterusnya. Padahal usia Ibnu Abbas waktu itu di usia yang masih sangat belia. Ya, tentu saja yang saya mau tanyakan adalah kaitan dengan usia. Pelaku bullying, korban bullying, dan seterusnya itu kan yang kita bicarakan hari ini adalah anak-anak. Tadi Ustaz sudah sampaikan kaitan dengan ancaman pidana dan seterusnya. Kalau dilihat dari perspektif hukum Islam gitu ya, tidak dalam perspektif hukum positif. Kalau saya misalnya bertanya tentang satu, usia berapa sebetulnya ketika mereka bisa dikatakan harusnya dijaga sejak awal, diberikan pagar dan pesan yang kuat. Tentu saja
dari keluarga, nanti tambahnya dari guru dan lingkungan. Berapa kira-kira usia yang paling tepat menjadi tolak ukur pertanggungjawaban anak itu? Karena kalau kita lihat dalam Islam kan balik itu yang jadi usia mukallaf, di mana seorang bisa mendapatkan taklif ya, termasuk tuntutan. Ya, taklif itu berlaku ketika balik. Nah, padahal balik itu kan usia SD sekarang sudah berlaku. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya yang paling ideal kalau kita lihat usia, di usia berapakah itu? Apakah usia balik atau mengikuti usia yang ditetapkan oleh hukum positif kita? Karena kalau kita lihat hukum positif kita yang kita perhatikan saat ini misalnya usia yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu adalah misalnya 17 tahun lagi. Tapi kalau kita lihat usia balik, bahkan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan juga di usia yang masih sangat belia. Artinya usia itu sudah dapat dituntut untuk bertanggung jawab, termasuk juga menjadi seorang istri. Nah, ini sebaiknya dipahamkan di keluarga itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, model pendidikan yang seperti apa yang seharusnya diterapkan bagi anak-anak, sehingga bullying ini apakah kita tindakannya adalah preventif dari sisi hukum tadi, bagaimana mengetahui dan seterusnya, atau sebuah sistem yang harus diubah. Ya, sistem pendidikan yang memperkenalkan adab lebih tinggi daripada ilmu, dan itu pasti lebih luas jangkauannya sistem. Mohon arahannya atau penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Saya senang bisa bertatap muka lagi dengan Ustaz Syaiful. Masya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman saya ini teman sekelas nih di UIN Ciputat. Beliau tuh Ustadz, kajian kitab kuningnya Masya Allah, saya belajar sama beliau nih. Jadi terkait permasalahan saat ini, banyak anak-anak yang mencapai usia mukallaf, pencapaian taklif, pembebanan secara syar'i itu jauh di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum positif kita. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa yang dikategorikan anak adalah di pasal 1 itu di Undang-Undang 35 tahun 2014 di pasal 1 angka 1 itu diterangkan bahwa yang namanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, sementara kalau kita melihat secara faktanya, saat ini yang namanya anak-anak di bawah 18 tahun, kita melihat perkara-perkara lah, masalah-masalah, banyak yang sudah hamil di luar nikah, banyak yang sudah melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Dan kemudian ada juga tema sebenarnya, kalau anak-anak yang di bawah 18 tahun itu sudah menikah, apakah masih termasuk anak-anak? Itu. Lalu hal mana yang paling baik kita tetapkan, kita jadikan sandaran, apakah mengikuti usia akil baligh secara syar'i, ya gitu Ustaz Nur Jamil, atau mengikuti hukum Islam? Yang pertama, kalau mengenai pendidikan di keluarga, maka yang paling baik kita ambil batasan-batasan hukum secara syar'i. Artinya kalau secara syar'i, anak-anak itu kita harus didik dia mulai dari kandungan, bahkan ya. Kita bagaimana cara mendidik dalam kandungan? Si orang tuanya tidak memberikan nafkah yang haram kepada istrinya, yang kemudian bisa menjadi asupan terhadap bayi yang dikandung. Kemudian setelah lahir, kemudian terus
berikan pendidikan-pendidikan agama yang baik dan contoh-contoh yang baik hingga dia dewasa. Dewasa itu artinya apa? Dewasa itu kalau dalam apa namanya syariat Islam adalah ketika dia kemudian sudah menikah, dan ketika sudah menikah maka dia sudah memiliki tanggung jawab sendiri terhadap apa yang dia lakukan seperti itu. Nah, lalu bagaimana halnya ketika ada anak-anak anak kita yang belum menikah hingga dewasa gitu. Nah, maka itu kembali ke hukum positif. Ketika dia sudah 18 tahun maka hati-hati. Di sana hal-hal cakap hukum itu sanksi-sanksi pidana menghantui. Bahkan ketika anak-anak pun sudah ada hukuman-hukuman yang tadi saya sampaikan. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, ada hukuman-hukumannya juga. Sudah apa namanya, di sistem peradilan anak itu sudah ada peraturannya. Meskipun kemudian ada anjuran untuk diversi, artinya untuk mencari penyelesaian masalah peradilan di luar pengadilan seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan Ustadz Nur Jamil bahwa anak-anak ini mestinya dididik oleh orang tuanya sampai kapan? Sampai dia dewasa. Nah, dewasa itu bahasa kita kan akil balil. Namun saat ini banyak orang yang sudah balil dulu tapi akilnya belum sempurna. Dia sudah mencapai umur atau mencapai tanda-tanda fisik kedewasaan tapi belum berakal seperti itu. Akalnya belum sempurna. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita sampai benar-benar dia akil balil. Dia sudah mencapai akal yang sempurna. Dia sudah mengerti pembebanan terhadap dirinya seperti itu. Ya, sebenarnya Ustadz Nur Jamil ini lebih tahu nih dari saya nih mengenai hal tersebut ini. Ya, begitu Ustadz. Baik, tadi Bu Aisyah ya. Silakan Bu Aisyah. Terima kasih banyak Ustaz. Yo, sama-sama Ustadz Nur Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar sharing ya, Ustadz. Silakan Bu. Jadi Ya. cucu saya waktu kelas 1 SD perempuan ini itu nggak tahu apa dibully atau bagaimana. Kemudian pulang sekolah dia menangis ke ibunya, katanya diganggu teman gitu. Karena belum mengerti apa bully, terus ya diganggu teman gitu, Ustadz. Sementara dalam keluarga anak saya ini udah ditata, berusaha untuk menata adab bagi anak-anaknya. Tidak boleh memukul, tidak boleh berkata sesuatu yang tidak sesuai gitu loh. Nah, karena menangis, jadi ibunya nanya. Dan dia menceritakan keadaannya gitu. Akhirnya jalan keluarnya adalah anak ini dimasukkan untuk membela diri Ustadz. Jadi masuk karate. Sekarang dia sudah kelas 4 SD. Dan nah itu tadi pada saat ada yang mengganggu, dia cuma mengatakan bahwa jangan dong, katanya gitu. Jangan dong. Soalnya kalau saya balas nanti kamu sakit gitu. Akhirnya nggak ada teman-temannya lagi yang mau menyakiti dia gitu, nggak mau mengganggu-ganggu gitu, Ustadz. Jadi diajarkan bela diri karena di dalam karate itu kan juga ada etika, ada tata krama bagaimana harus membalas gitu. Gitu Ustadz, cuma sekedar sharing aja. Jadi diberikan pengetahuan lain gitu loh untuk membela diri. Ya, gitu, betul. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Aisyah. Artinya ada hal-hal lain yang bisa kita berikan kepada anak. Itulah pentingnya berkomunikasi secara intens ya Bu kepada anak, karena banyak juga orang tua yang ngelihat anaknya nangis, dia alah udah biasa gitu, biasa tenang aja
gitu. Udah gitu, malah tidak mendukung anaknya. Justru apa yang Ibu Aisyah sampaikan ini banyak dilakukan oleh alhamdulillah sama orang tua kita yang aware terhadap apa yang terjadi pada anaknya. Namun ada hal yang penting juga ketika sesuatu terjadi kepada anak kita di lingkungan sekolah, pihak sekolah harus tahu. Itu yang penting juga, yang paling penting pertama. Karena si pelaku pembuli ini ketika dia tidak direhabilitasi, karena pelaku anak-anak yang suka bully ini harus direhabilitasi juga nih, harus ada pemulihan. Jangan dibiarkan begitu saja. Ketika misalkan di satu sekolah ada seorang anak yang suka bully, dia biasanya bully si A, kemudian si A katakanlah tadi orang tuanya mengerti, kemudian dia masukkanlah ke tempat-tempat bela diri, misalkan kursus bela diri yang di sana ada etikanya gitu. Kemudian si A ini tidak menjadi korban bully lagi, tapi si pelaku tetap pelaku bully. Dia menjadi cari korban bully yang lain, korban bully si B, mencari orang yang lemah lagi. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau misalkan yang terbaik adalah ini harus disampaikan ke sekolah. Ini ada seorang anak yang kejadiannya seperti ini, kronologisnya disampaikan seperti itu. Ketika misalkan orang tua si anak pembuli ini adalah orang yang pintar, maksudnya mengerti juga, peduli juga terhadap anaknya, maka dia bisa disampaikan lah, dikomunikasikan oleh sekolah. Tapi ketika si pembuli ini memiliki orang tua yang apatis gitu, cuek terhadap anaknya, maka pihak sekolah harus mengambil alih pendidikan terhadap si anak yang suka ngebully itu. Salah satu solusi yang dari Bu Aisyah itu penting buat melindungi anak kita. Tapi bagaimana kemudian kita melindungi hal yang lebih luas lagi, melindungi lingkungan yang ada di tempat anak kita berada gitu. Misalkan di sekolah, ya kita melindunginya seperti apa? Ketika ada pembuli, kita coba perbaiki. Karena kalau dalam konsep kekerasan terhadap anak, semua pelaku pembuli itu sebenarnya adalah korban. Dia masih belum mengerti. Dia adalah korban ketidakwajaran hubungan sosial mungkin antara dia dan orang tuanya. Dia menjadi korban kekurangan kasih sayang mungkin. Nah, seperti itu. Jadi semua pembuli sejatinya awalnya dia adalah korban, seperti itu. Maka si pembuli itu juga jangan ditinggalkan begitu saja, jangan dibiarkan dia menjadi pembuli yang semakin besar, seperti itu. Karena melindungi korban bully tanpa merehabilitasi si pembuli, memulihkan si pembuli, itu menyiapkan bom waktu sebenarnya. Seperti itu, Bu Aisyah. Terima kasih buat sharingnya, Bu Aisyah. Mudah-mudahan orang tua kita juga. Tapi jangan sampai salah masukin anak ya. Nanti dimasukin ke apa namanya UFC gitu. Ya, sudah sekedar membela diri Ustadz itu, Ustadz. Iya, bagus itu. Iya, ya. Terima kasih. Ada juga kasus lain, Ustadz. Ini di sekolah saya juga ya. Jadi ada beberapa anak yang di usia dini sudah dimasukin ke bela diri. Cuman kejadiannya malah lebih parah. Jadi dia karena dia biasa memukul dan dia belum bisa mengendalikan diri. Ketika terjadi satu konflik antara anak gitu ya, awalnya bermain kemudian jadi beneran gitu. Nah, karena dia udah terbiasa melatih pukulan dengan keras itu, akhirnya si temennya itu dipukul dengan pukulan seperti yang di latihan bela diri itu. Dan itu lumayan luka parah gitu ya. Padahal sebenarnya awalnya seorang guru atau kepala sekolah itu sudah mewanti-wanti ke para orang tua, bagi para orang tua yang ingin
didik anaknya untuk bisa bela diri harus lihat usia katanya. Jadi itu penting juga mungkin kalau sharing ya. Karena usia anak-anak yang belum disadarkan tentang untuk apa bela diri gitu ya, itu juga nanti berbahaya. Nanti dia akan menjadi pelaku bullying yang juga malah berbahaya karena mungkin dia sudah dilatih dengan pukulan-pukulan yang keras itu ya, sehingga dia menerapkannya dengan salah-salah kepada temannya gitu. Nah, itu akhirnya memang ada usia pak kapan bela diri itu pas diterapkan. Ini menurut pendapat guru saya gitu ya, yang pas untuk diterapkan kepada anak, yaitu memang adab itu lebih penting dulu ditanamkan sebelum memang anak itu kemudian dilatih dengan hal-hal yang sifatnya keras gitu ya, atau pelatihan fisik dalam bela diri. Karena kalau ketika adab belum ditanamkan, ya itu nanti malah bela dirinya itu bisa jadi membahayakan dirinya karena dia akan menjadi pelaku tadi kekerasan gitu ya. Ya. Ada Ya, pertanyaan betul. Ustaz, di chat Oh, coba. dari Ibu Susi Agustina ya. Nah, soal izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru jika terjadi bullying yang awalnya bermain, walaupun sudah bermain diperingatkan berkali-kali, namun masih sering terulang itu. Nah, ini Oke. apa yang harus dilakukan seorang guru nih? Mungkin bisa juga sharing nanti dari para guru di sini, ada Bu Darmi, ada yang lainnya. Gimana, Ya. Ustaz? Eh, saya sebetulnya bukan guru tetap di sekolahan, jadi saya sekedar menyampaikan sedikit yang saya tahu aja. Nanti ada Bu Darmi, mungkin ada guru-guru yang bisa sharing. Yang saya sampaikan begini, saya tadi menyampaikan bahwasanya bahwa pelaku bully, pelaku kekerasan, si anak-anak yang biasa melakukan kekerasan itu ada masalah gitu. Dan bahwa sejatinya dia juga merupakan korban sebetulnya. Korban dari yang tadi saya katakan, korban dari tidak harmonisan keluarga misalkan, kekurangan kasih sayang, itu kan korban juga. Akhirnya dia melampiaskan dengan cara mencari kesenangan di tempat lain, ya salah satunya sekolah. Lalu gimana kalau misalkan si anak ini sudah dibilangin, dinasehatin, tetap jadi pembuli gitu? Si kalau terjadi di sekolah, maka dipanggil anak itu, dicari akar masalahnya sebenarnya apa. Kalau akar masalahnya adalah orang tuanya, maka tidak cukup kita bilangin ke anak itu. Maka kita harus bilang ke orang tuanya, ada apa ini? Jadi pelaku pembuli itu bukan, apalagi anak-anak ya, kita tidak bisa menjadikan dia menjadi fa'il sendirian gitu. Belum tentu itu menjadi subjek sendiri pelaku kekerasan. Karena bisa jadi dia begitu kan tadi ada hal yang membuat dia melakukan seperti itu. Jadi kalau sudah dinasehatin berkali-kali dia tetap tidak mendengar, bisa jadi dia melihat itu terus di rumahnya atau di sekelilingnya, maka harus diobservasi tuh sebenarnya yang membuat dia menjadi pelaku bully itu apa. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu-ibu yang Bu lain, Susi, jadi Bu guru yang lain. ini Bu Darmi silakan sharing. Bu Darmi ini seorang guru, apa yang ketika terjadi murid-muridnya melakukan aksi bullying, apa yang dilakukan oleh guru ya? Mangga Ustaz Halis. Ini saya lagi sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya nyimak sambil nyimak dari yang ini anaknya seru lawan, dan itu memang kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan dulu waktu anak saya masih kecil. Ketika dia dibully temennya, dia ledek temennya, nangis. Saya bilang begini, kamu kalau dinakalin temen, jangan nangis, lawan. Itu dulu kesalahan saya. Itu kesalahan saya itu saya, karena dia laki-laki ya, laki-laki sendiri. Kamu tuh laki-laki, kalau dinakalin temen jangan nangis, lawan. Tapi ya itu memang itu bukan penyelesaian yang terbaik. Akhirnya ya itu pokoknya itu memang bukan itu salah banget gitu. Itu pernah saya lakukan, itu salah banget. Saya baru sadarnya pas kesini gitu loh. Ketika dia dengan teman saya dipanggil guru kan, iya Bu,
Saya dipanggil guru waktu itu, waktu dia masih SD. Karena memang saya mengajarkan dia, ini salah saya, kata saya gitu. Kalau kamu dinakalin teman, lawan gitu. Kamu jangan nangis. Ternyata memang Islam tidak mengajarkan seperti itu. Memang kebaikan harusnya bisa melawan ketidakbaikan. Jadi ketika kita melakukan tidak baik, maka kita harus kenapa tidak kita membalasnya dengan kebaikan. Dan ketika memang kalau kita tidak bisa melawan, mungkin ya amannya ya kita menghindar begitu Ustadz ya. So, seperti kayak tadi yang Ibu Aisyah yang akhirnya anaknya ini bela diri lah ya. Tapi memang akhirnya kan akan ada timbul power mungkin di diri yang cucunya Bu Aisyah tadi ya. Kamu jangan ganggu aku, kalau ganggu aku kamu akan sakit. Berarti maaf, pada dasarnya ya di hati dia juga ada keinginan untuk membalas gitu ya, cuma karena dia diajarkan etika dalam karate itu seperti apa gitu. Karena memang jujur anak saya juga dulu ikut karate, yang laki-laki itu ikut karate, yang perempuan juga itu kakaknya juga ikut, tapi memang ada seperti itu Ustaz. Memang saya setuju gitu, memang kita tuh harusnya memang ketidakbaikan tidak kita lawan dengan ketidakbaikan, karena nggak akan selesai masalahnya. Dan kalau ada kasus di sekolah, jalan terbaik memang kalau di sekolah ya, memang harus lapor guru, lapor pihak sekolah. Itu mungkin akan lebih bijak ketimbang tadi yang seperti tadi itu balas gitu. Itu yang saya lakukan akhirnya ketika ada kejadian-kejadian, saya memang langsung lapor gurunya, saya minta solusi. Seperti itu saat pendapat saya, sharing dari saya. Bu Darmi, kalau ada anak yang suka membuli, tapi dia sudah dinasehatin sama guru, terus ngebully gitu. Biasanya guru ngapain? Kalau dia sudah dinasehati, tapi dia tetap membuli gitu ya? Ya. Itu ada pernah kejadian di saya di sekolah di SMP ya, anaknya udah gede-gede ya. Dikasih tahu ya. Tapi memang kembali ke keluarga sih, betul. Ke keluarga Ustadz. Kembali ke keluarga, ketika dia sudah tetap membuli, ya mungkin yang harus ditangani anaknya nih, kayak mungkin dia ada kelainan, artinya ada kelainan kan, seperti dia ada kepuasan ketika ada yang merasa tersakiti oleh oleh perilaku dia. Kembali memang harus melibatkan psikolog seperti itu, mungkin harus psikolog ya, pihak sekolah, psikolog, orang tua. Dan kita lihat juga lingkungannya dari awal tadi kan biasanya yang dari keluarga mungkin dia tadinya sering dimarahin, orang tua bertengkar di depan mata, itu makanya ya mau tidak mau ya harus pada ahlinya, ahli jiwa terutama ya, karena udah dikasih tahu itu masih tetap terus seperti itu menurut saya. Karena memang ada kejadian seperti itu. Nggak, kalau bahasa Jawa tuh ndablek ya gitu, udah dikasih tahu bahwa itu salah, tapi dia tetap lakukan seperti itu Ustaz. Pengaruh lingkungan dan orang tua begitu besar mungkin ya. Orang tua tuh terbesar banget, betul, terbesar banget orang tua itu. Pokoknya terutama ibu ya, maaf ibu. Bukan berarti bapak tidak berperan ya, terutama ibu, karena biasanya ibu tuh paling persuasif ya ke anak gitu. Nah, kayak saya juga, saya punya anak laki-laki saya ini agak keras, saya selalu omongin, Dek jangan gitu. Jadi memang ibu terutama sih, kalau di keluarga tuh terutama ibu. Tanpa mengesampingkan ayah, dan tapi ayah juga ya penting sih. Terkadang ada dalam satu keluarga itu memang yang timpang, ibunya perhatian, ayahnya tidak, ayahnya perhatian, ibunya tidak. Jarang banget yang ideal ayah ibunya itu sama-sama care sama anak, jarang itu. Tapi ada, bukan berarti tidak ada ya, tapi ada, tapi mungkin berapa ya presentasinya, tapi yang jelas biasanya yang lebih mudah itu ibu sih Ustaz, kembali ke ibu. Menurut saya, itu pendapat saya. Ya. Dari beberapa kejadian di lingkungan seperti itu. Ini ada yang mau sharing kan? Nih dari Bu Yanti nih, Bunda Yanti silakan. Ya, izin sharing aja sih sama kayak Ibu saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Ibu yang sebelumnya tadi. Saya juga punya anak laki-laki paling kecil. Itu waktu SD, ya biasalah gitu kan kalau di sekolah berantem-beranteman, tapi ujung-ujungnya beneran gitu. Nah, begitu kelas 3 SD itu saya masukin taekwondo. Sampai lulus. Dan setelah lulus masuk pondok pesantren.
di pondok pesantren ternyata bulinya tuh lebih parah lagi gitu daripada sekolah umum di luar gitu. Karena di angkatan anak saya itu ada yang kakinya, pahanya itu sampai biru-biru gitu. Kalau kata mereka sih ulah dari mudabir gitu kan. Sampai pernah waktu itu kita juga datang rame-rame ke pondok untuk membicarakan hal ini gitu. Dan pada akhirnya saya pernah bilang sama anak saya gini, waktu dia SD itu. Sama seperti kata Bu Darmi tadi, kalau kamu berani, lawan. Kalau enggak, jauhin. Tapi kalau pas di rumah, kalau kamu main keluar, ada teman iseng, berani lawan. Kalau nggak berani, diam di rumah. Gitu. Dan pada akhirnya, karena dia pengen main, ya akhirnya walaupun dia sesakit apapun di luar berantem, bahkan pernah betisnya itu dulu sobek sampai sekitar 10 cm, nggak ngadu sama sekali, nggak bilang sama sekali. Begitu saya tahu itu sudah mau kering, dan itu benar-benar shock gitu ya, karena saya dulu berpikir mau ngajarin anak itu berani, jangan cengeng, apalagi anak laki-laki gitu kan. Makanya saya sempat bilang, kalau berani lawan, kalau nggak berani, diam di rumah. Tapi yang namanya seorang anak laki-laki itu kan, dia pengennya main gitu bersama teman-teman. Ya, begitu ibunya bilang kayak gitu, ya sudah, dia dapat inian apapun di luar, nggak pernah ngadu. Bahkan di pesantren pun kayak gitu. Karena di pesantren udah banyak lihat teman-temannya, begitu pulang saya tanya, kamu suka diisengin nggak sama teman atau sama mudabir mungkin, sama kakak kelas? Nggak pernah. Itu tangan biru kenapa? Ah, ini mah biasa, hal kecil kepentok meja. Gitu. Padahal namanya hati orang tua itu, kok kayaknya nggak mungkin ya di tangan itu kepentok meja gitu. Gimana caranya gitu? Mungkin kalau di pinggang ataupun mungkin di paha mungkin kalau sedang berjalan, tapi kalau di tangan kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi sampai sekarang itu udah kelas 1 SMA, masuk pondok dari 1 SMP, sampai sekarang tetap seperti itu. Setiap biru-biru kalau pulang, saya tanya, ini kenapa? Nggak kenapa-napa, biasa, hal kecil. Kalau saya tanya, itu ada temennya yang kayak begitu di ini Mudabir? Ah, itu cengeng aja. Malah sekarang bilangnya kayak gitu. Itu cengeng aja, sampai ngadu-ngadu ke orang tua gitu. Nah, itu gimana tuh kalau kayak gitu, Tat? Ya. Kemarin Ahad kemarin kita sempat bahas itu ya, Ustaz Khalis. Betul. Jadi Bu Yanti, memang kejadian seperti itu menjadi dilematis ya, ketika anak sama sekali tidak mau mengadu apapun gitu ke orang tuanya. Kemarin sudah kita sempat singgung bahwa hal yang terpenting adalah komunikasi anak sama orang tua. Apa pelajaran pertama kali yang disampaikan itu adalah pelajaran kejujuran sebenarnya. Pelajaran kejujuran yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi bukan yang lain-lain gitu kan. Kalau misalkan tadi Bu Darmi bilang kalau dipukul, lawan pukul gitu misalkan. Dikerasin, digangguin, lawan begitu. Nah, bukan itu sebenarnya pelajaran pertama. Tapi kita harus tanamkan kejujuran ke anak-anak kita. Supaya dimanapun anak-anak kita, dekat atau jauh dari kita, dia tetap berani jujur. Karena jujur itu bukan sesuatu yang enteng. Bahkan kulil haq walau kana murra gitu ya, Ustaz Khalis. Kita Betul. harus ngomong yang benar nih, ngomong yang jujur walaupun itu menyakitkan. Menyakitkan secara fisik atau psikis gitu kan. Nah, itu mesti dibangun memang Bu Yanti. Ketika anak kita sudah ngomong jujur apa adanya, maka insya Allah dia akan selamat lah gitu. Nah, terkait perlakuan teman-teman di pesantren, ketika anak sudah terindikasi
mengarang cerita gitu Bu Yanti, maka sebaiknya Ibu selaku wali santri juga berbicara ke pihak pesantren gitu terkait masalah ini, apakah ada kekerasan atau ada apa gitu. Bertanya aja, bertanya. Apakah dimungkinkan ada kekerasan? Sistem pendidikannya seperti apa? Senioritasnya seperti apa? Seperti itu Bu Yanti. Jadi komunikasi antara anak sama orang tua yang pertama ya harus disampaikan tentang nilai-nilai kejujuran itu amat penting. Hmm. Karena ada mindset yang salah nih kayaknya kalau saya Siap, tangkap dari Bu Yanti ya. siap. Ada mindset dari anak yang salah kalau ngadu ke orang tua itu dianggap cengeng gitu. Gitu Bu Yanti Iya ya. benar, Tat. Itu mindset yang salah, Benar. betul. Benar. Tat. Kalau sekarang sih baru mikir gitu ya. Jadi cuman kalau yang saya dengar nih, saya pernah komunikasi dengan guru, salah satu gurunya. Saya suka loh Bu sama Rehan. Jadi anak saya namanya kenapa dia bahasa katanya. Dia nggak pernah kedengaran apa. Bahkan biasanya kesempatan untuk video call dengan anak gitu kan. Dan waktu masuk pesantren itu saya sempat bilang gini, kamu ke sana sekolah, bukan untuk teleponan sama orang tua. Jadi kalau waktunya sekolah, sekolah. Nanti ketemu orang tua ada saatnya waktu pulang gitu. Para orang tua itu daftar gitu ya Tat, untuk telepon anak itu. Dan saya nggak pernah daftar sama sekali. Saya bilang sama anakku, kalau kamu ingin butuh sama mama, perlu sama mama, usaha sendiri. Mama nggak tahu caranya seperti apa, gitu kan? Pada akhirnya waktu kelas 1 SMP itu dia tahu-tahu kok ada telepon gitu dari Ustadz gitu. Begitu saya angkat ternyata dari anak saya gitu. Lah kok ini bisa telepon? Oh, saya tanya. Iya, aku cari ustadznya. Aku bilang aku mau ketemu sama mama. Mau telepon sama mama ada perlu. Yang biasanya anak lain itu sebulan hanya 2 kali, dia bisa seminggu 3 kali telepon mamanya dengan guru yang berbeda. Gitu. Hari ini dia ke wali kelas, besok dia ke wali kamar gitu, dan besoknya lagi dia ke guru pelajaran gitu. Dan sampai sekarang. Tapi itu hanya di kelas 1 SMP. Begitu naik kelas 2, kelas 3, SMA sekarang dia nggak pernah telepon sama sekali. Kalau ditanya sama gurunya, kan kamu nggak pengen ketemu telepon mama? Enggak, Tat. Nanti juga pulang ketemu. Nah, ucapannya jadi seperti itu. Jadi apa yang saya bilang waktu dia masuk, iya diucapannya tutur lagi sama ustadznya gitu. Enggak, Tat, saya nggak telepon mama. Nanti juga pulang ketemu gitu. Nah, itu salah nggak gitu kalau saya ngomong kayak gitu, Tat. Jadi diterapkan gitu sama anak gitu, Tat. Ya, itulah yang tadi saya. Pokoknya apa yang didapatkan anak pertama kali memang pertama kali ya dari orang terdekatnya ya orang tua gitu. Ya mudah-mudahan ke depan hal-hal yang tidak sesuai gitu, yang kurang sesuai kita pernah sampaikan bisa kita perbaiki gitu Bu. Pokoknya ada ini saya kirim coba ya, saya kirim ke Ustadz Kholis atau ke mana Ustadz? Infografis gimana caranya mengatasi atau menghindari perilaku bullying gitu. Boleh disampaikan. Boleh, silakan. Nanti saya share juga di grup ya. Bagi jamaah yang tidak hadir mungkin juga dapat ilmunya, inspirasinya. Bisa ke WA, silakan. Jadi ini umum sih sebenarnya ada di Google gitu, tapi kalau dielaborasi bisa kita tampilin sekarang kali ya, Ustaz? Boleh, sebentar. Biar sambil kita bahas, mumpung yang set. Ya. Oke. Nah, ini ada salah satu infografis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cara mengatasi atau menghindari perilaku bullying. Yang pertama tuh ajak anak untuk selalu bercerita tentang kesehariannya di sekolah. Ya, ini di sekolah.
misalkan di SD, di pesantren, atau di sekitar lingkungan permainan gitu. Kalau misalkan pulang main atau mau main, ditanya dulu mau main sama siapa, sini, di mana, di sini gitu. Pokoknya jangan sampai abai. Kita harus tahu anak kita kemana, bermain dengan siapa, dan permainannya apa gitu kan. Kemudian di sekolah juga sering-seringlah ngajak anak untuk selalu bercerita tentang kesehariannya. Tadi bagaimana sekolahnya, bagaimana main istirahat, ngapain aja gitu kan, ngobrol gitu. Terus setelah itu cara kita bertanya juga jangan seperti investigator, jangan seperti penyidik gitu. Kita harus membuat dia nyaman gitu, sambil makan atau sambil bermain di rumah gitu. Buat anak menjadi nyaman dan saat ditanya itu. Nah, setelah pertanyaan itu komunikasi dengan anak, baru kita harus bisa menciptakan kondisi buat anak menjadi aman dan nyaman ketika dia pulang dari sekolahnya, tempat bermainnya. Jadi tempat terbaik adalah sama orang tuanya sebenarnya. Dia nyaman di rumah. Kemudian orang tua harus jadi pendengar yang baik. Kemudian juga kita melatih reaksi anak ketika mengalami bullying. Nah, itu reaksi yang disampaikan kalau dari infografis ini, misalkan anak lari aja, jangan sampai terlibat adu fisik misalkan. Ketika ada kekerasan secara fisik, larinya tapi bukan lari ketakutan, tapi lari berani. Beraninya apa? Lapor kepada guru, Bu, ini ada ini gitu. Ketika misalkan ada temannya yang menjadi korban bullying, itu juga kita harus berani, kita harus lapor, jangan kita ngelihat aja diem gitu, atau pura-pura tidak melihat, ya itu juga lebih tidak baik lagi. Kemudian tanamkan rasa empati kepada anak. Nah, rasa empati itu ketika misalkan ada teman kita yang menjadi korban bullying, ya tadi kita harus wah ini nggak boleh nih. Kalau kita nggak berani belain teman, ya kita harus terbaik ya lapor ke guru seperti itu. Itu cara-caranya yang disampaikan dalam infografis ini. Yang sebenarnya tadi sudah saya sampaikan juga ya Ustadz Kholis. Lalu gimana sih kalau misalkan tidak bullying itu tidak berhenti dan terus menjadi-jadi? Nah, tadi lapor ke pihak sekolah secara institusional gitu. Artinya yang di atas guru siapa? Ya pihak kepala sekolah gitu. Supaya kadang-kadang ada begini, pihak guru kalau misalkan terjadi kekerasan di dalam kelasnya, anak-anak muridnya, dia enggan lapor ke kepala sekolah karena takut dicap tidak bisa mengajarkan anak-anak muridnya, begitu ya. Jadi dirahasiakan. Udah tenang nanti gitu. Itu kalau misalkan begitu kan khawatirnya bullying tetap terjadi, makanya harus dilaporkan ke yang lebih atas, siapa, ke kepala sekolah, supaya benar-benar diselesaikan. Kalau sudah parah kasusnya baru dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan bantuan psikolog, KPAI, Lembaga Perlindungan Anak, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau masalah yang tadi tuh, tanamkan rasa empati kepada anak, ini penting kita tanamkan sejak dini. Jangan sampai ada sebuah fenomena bystander effect namanya. Bystander effect ini boleh balik lagi, Ustadz Kholis udah selesai infografisnya, nanti bisa dikirim ya. Bystander effect ini fenomena kekurangan empati sih. Orang cuma bisa nyaksiin, tapi dia merasa itu bukan tugas saya gitu. Kayak misalkan gini, Ustadz Kholis, kita di jalan, kita melihat ada orang jatuh di depan kita sepeda motornya. Lalu kita karena jalan rame, kita merasa ntar juga ada yang nolongin, seperti itu. Kita tidak merasa tuh, empati kita tidak dilatih dari masih kecil. Kalau empati tidak dilatih dari masih kecil, nanti sudah besar begitulah. Kita termasuk orang-orang yang tidak punya empati. Namanya fenomena bystander effect. Orang cuma ngenyaksiin dan tidak merasa itu tanggung jawab dia. Kita jalan di
sebuah jalan besar atau jalan kendaraan gitu kan, melihat orang jatuh kecelakaan, motor yang belakang paling bantuin gitu. Padahal sebenarnya kita yang melihat, kita apa yang bisa kita bantu pertama kali, seperti itu. Saya pernah waktu mau kerja, waktu itu masih di Trans TV saya, Ustadz Kholis. Waktu mau kerja, saya kaget ada orang tergeletak di pinggir jalan, motornya di pinggir lah karena motor gitu, sendirian gitu tergeletak. Padahal itu rame loh, jalanan rame. Itu sekitar tahun 2007-an kalau nggak salah. Itu jalanan rame, tapi kok pas saya udah ngelewat, karena kenceng kan kelewatan, terus saya penasaran, saya berhenti, saya samperin, ternyata benar dia kecelakaan tunggal mungkin ya, saya nggak tahu, mulutnya itu udah berdarah gitu kan. Dia pakai helm, tapi helmnya helm yang half face, yang setengah, dagu sininya mungkin kebentur ya kali ya, berdarah. Saya karena badannya agak gempal gitu, saya coba bangunin, ternyata alhamdulillah masih sadar, cuma ngerintih. Saya bantuin, kayak saya nggak kuat ngangkat sebenarnya waktu itu. Saya akhirnya memberhentikan orang di pinggir jalan, minta bantuan, barulah kemudian pengguna motor lain baru ada yang berhenti, 1, 2, terus kita cariin air minum gitu. Kemudian kita cariin mobil untuk dikirim ke rumah sakit atau klinik terdekat waktu itu. Tapi alhamdulillah ada ambulan waktu itu. Saya berhentiin ambulan dan langsung dimasukin ke ambulan kalau nggak salah, motornya dititip di tempat itu. Nah, saya bingung gitu. Pemotor sebelumnya kemana ngelihat ini gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang tidak terlatih empatinya sejak dini, sejak kecil, nanti dia menjadi orang yang near empati gitu, kekurangan empati ketika dia sudah besar, melihat orang tertabrak, dia hanya sibuk, dia memfoto, membuat video, dan dia melaporkannya ke dunia maya, menjadi seolah-olah orang yang paling pertama melaporkan gitu, Ustaz Kholis. Tapi bukan orang yang paling pertama menolong. Jadi bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi penguploadan pertama pada kecelakaan. Seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Amin. Masya Sudah Allah, sampai ini jam 7. tema yang penting dan banyak responnya, dan udah hampir jam 7 nih. Melebihi dari jadwal kuota yang bisa sejam. Ini temanya menjadi tema serius yang harus diminati oleh jamaah, karena kebanyakan orang tua, ibu-ibu gitu ya, apalagi yang punya anak-anak yang masih sekolah. Tentu ini menjadi sebuah kepedulian bagaimana menjaga anak-anaknya tidak jadi korban kekerasan ya, tidak jadi korban bullying gitu ya. Dan tadi kalau saya sedikit simpulkan, Zat, memang peran keluarga begitu penting ya. Peran keluarga begitu penting, dan tadi sudah jelaskan dari dua kali pertemuan ini, apa langkah-langkah harus dilakukan ketika terjadi bullying di sekolah, dan bagaimana tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Saifullah. Dan tadi dari penjelasan 2 kali episode ini, memang yang paling penting adalah bagaimana keluarga menanamkan kepada anak-anaknya ya, untuk terbuka, komunikasinya lancar gitu, sehingga apa yang terjadi di anak itu juga selalu di-report kepada orang tua gitu ya. Jangan sampai mereka kemudian menutup diri karena tadi ada mindset yang salah, takut dianggap cengeng, takut mending jadi masalah. Padahal ketika kita ikut terlibat menyelesaikan satu kasus untuk anak kita, sebenarnya sedang menyelesaikan sebuah sistem atau lingkungan yang lebih baik untuk orang lain juga gitu ya, supaya hal rupa tidak terjadi juga untuk orang lain. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita ya, dari berbagai macam keburukan gitu ya, karena inilah yang selalu menjadi doa kita semua. Orang tua tentunya ingin dapat anak-anaknya mendapat keselamatan, kesejahteraan, dan kebaikan dalam berbagai sisi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kajian ini menjadi inspirasi juga bagi yang lain yang
punya anak yang masih sekolah gitu ya, dan apa yang harus dilakukan. Dan mudah-mudahan insya Allah ini tema yang bisa jadi berlanjut atau dengan sisi lain yang mungkin harus digali, karena tadi aspeknya banyak ya, ada aspek hukum juga ada aspek parentingnya yang harus juga kita dalami ya, bagaimana kita membangun komunikasi yang lancar gitu dengan anak-anak kita. Karena kalau tadi kasus Bu Yanti misalkan, memang kalau anak yang sudah beranjak dewasa, apalagi yang laki-laki, memang harus lebih dekat dengan seorang ibu gitu ya, harus lebih dekat daripada ayahnya, karena itu sebagai persiapan mereka yang akan nanti menjadi seorang ayah, tentu menjadi seorang suami maksudnya, dia harus mampu menjaga empatinya terhadap kaum perempuan, yaitu istri-istrinya, dengan cara lebih dekat dengan ibunya. Dan saya punya pengalaman sendiri, kalau anak saya kan perempuan yang sudah beranjak dewasa ini, dan biasanya saya punya waktu khusus berdua gitu, jalan bareng, makan berdua, jadi kayak dalam pacaran dalam tanda petik gitu ya, mengajak anak perempuan itu dating, itu nonton bareng. Jadi saya mencoba mencari ruang-ruang dia bisa ngomong apapun, yang karena juga di pesantren tidak terbatas itu ya, tidak kemudian menutupi apapun yang terjadi di pesantren. Jadi ini mudah-mudahan juga jadi pelajaran bagi kita semua untuk membangun sebuah komunikasi yang lebih baik lagi dengan anak-anak kita. Baik, saat ini sudah jam 7. Kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu kita untuk diskusi di episode selanjutnya tentang tema hukum dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan hukum positif maupun hukum Islam. Dan barakallahu fikum, jazakallah khairan atas sharing ilmunya, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua tetap ya istiqomah dalam kebaikan, dan salah satunya insya Allah salah satu tema penting yang juga akan diangkat oleh MKI adalah tentang Palestina ya. Insya Allah nih yang sudah di-share oleh admin di grup maupun di Zoom ini, tentang insya Allah kita akan menghadirkan beberapa tokoh penting. Salah satunya Ustadz Hussein, ada Bang Onim juga gitu ya, dan beberapa tokoh narasumber dari guru-guru kita yang akan sharing tentang bagaimana masa depan Palestina ini untuk merdeka ya. Dan silahkan tunggu tanggal insya Allah hari Senin ya, Senin malam dari jam 7.30 sampai jam 9 bersama Babe Haikal dan beberapa tokoh penting. Salah satunya tadi Ustadz Hussein, ada Bang Onim. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya, dan ini adalah sebuah aksi penting untuk bisa kita menggugah rasa empati kita terhadap apa yang terjadi di Palestina, warga kaum muslimin, saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Dan tidak lupa juga mari kita isi pagi ini dengan bersedekah, karena ini salah satu amal utama yang menjadi rutin kita lakukan. Mudah-mudahan ini juga jadi wasilah ya bagi kita untuk kebaikan kita dan keluarga kita, karena berbagai keburukan yang mungkin yang tadinya sudah ditakdirkan, dengan cara sedekah inilah menjadi kafarat atau sebagai penjaga ya. Karena itulah menjadi memang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sedekah itu menjadi penghalang dari mara bahaya. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allah khair semuanya. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله